Fiturnya canggih nih. Ini kunci stang nih. Kunci stang. Ah. Keyless. Bisa maju. Ada reverse tadi yang gue bilang. Bisa mundur. Jadi bisa unlock skill baru di mana kita mundur tanpa turun kaki. Nah, itu harus. Itu kalau dilepas 1 Nm beneran. Iya. Digas dikit ke belakang ke orangnya. Nah, itu 3, 2, 1, go! Pakai helm. jangan lupa jaket dan sarung tangannya. Kita kembali di Mokabrasi Motor. Yes. Kita udah ada 2 motor, nggak terbaru semua, 1 doang yang terbaru. Ada Adora e-motor, Ya. yang terbaru dari Indomobil, dan Indomobil ini e-motor, Honda Scoopy tipe Prestige, tapi sebelum facelift terbaru. Kenapa kita bawa ini? Kenapa tuh? Karena Astra Honda Motor tidak mau meminjamkan motor ke kita, jadi kita bawa motor yang ada aja. Tapi kilometer rendah kan tuh? Kilometer rendah, nggak pernah dipakai. Jadi emang sekarang tuh realitanya di pasar motor harganya itu mulai berdekatan motor listriknya yang bener-bener motor ya. Iya. Sama motor yang size-nya sama lah. Ya, jadi yang beneran bentuknya motor lah, bukan sepeda berkedok motor. Sepeda berkedok motor tuh yang ada pedalnya. Nggak ada pedalnya. Motor tapi ada goesannya. Kalau habis digoes sendiri. Gobios. Iya. Kalau gue mau ogah. Nah, Jadi- ini nih harganya dulu kita bahas, Rim. Yoi, yang ini Adora e-motor ini yang dengan livery mentereng ini harganya 24,9 juta. Nah, yang untuk Honda Scoopy tipe Prestige itu harganya 23.681.000. Ya mepet lah ya. Beda tipis lah. Nah, Beda tipis lah. Bahkan agak berseberangan, hampir mirip sama Vario gitu ya. iya, nempelnya ke atas ya kalau Vario tuh. Nah, menariknya kenapa kita bawanya ini beda genre motor listrik sama motor konvensional? Karena kalau dulu pilihannya di harga itu cuma dapat gaya motor. Ya, Maksudnya ini bukan pabrikan ya gaya motor, maksudnya style motor. style motornya. Ya. Kalau dulu pilihannya cuma Honda Scoopy yang gaya retro, atau dapat Mio Vino misalnya, atau dapat Honda Beat ya kan, Ya, yang gayanya berbeda. Gayanya lebih modern gitu ya. Benar. Sekarang ditambah lagi opsi motor listrik yang gayanya juga oke dan penggeraknya sebagai alternatif gitu, apa penggerak listrik lah. Betul. Jadi otomatis orang tuh akan dihadapkan sama pilihan antara gue kebutuhan motornya nih sebenarnya untuk apa ya, mana yang paling cocok buat gue ya, gitu kan. Karena ada banyak, salah satu yang punya motor ini juga nih. Siapa? Punya motor tapi gak pernah dipakai. Fikri. Yang punya. Yang punya. Punya doang. Iya, punya doang. Padahal kalau dia beli yang motor listrik mungkin akan lebih hemat buat dia. Iya kan? Iya, Nggak tahu. Makanya kita Kita sekarang mau cari bandingin. tahu Mas. aja ya. Ya, Apakah ini lebih cocok dibeli. cocok dibeli secara umum gitu ya? Heeh. Atau jangan-jangan motor konvensional ini masih lebih realistis buat ya udah dipakai sehari-hari. Ya Ya, kita mulai aja dari nanjak dulu kali. Nanjak. Iyalah, Oke lah. berani kan? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Baiklah, sebelum kita mulai nanjaknya, disclaimer dulu. Kita ada di tanjakan bilangan mana ya? Cilandak lah. Cilandak, sekitaran Cilandak. Cilandak. Agak masuk-masuk. Betul. Kita kali ini nggak ke tanjakan Moladin karena khawatir sampai sana nggak bisa pulang ya. Nggak bisa pulang, udah sampai sana nggak balik lagi. Karena motor listrik nih. Jadi kita pakai yang di sini aja. Oke, tadi kita udah ngukur kemiringannya 18 derajat. 18 ya. Yoi, Tapi ini berasa miring banget sih. miring banget. Dan ini sebenarnya jalan 2 arah tapi hanya untuk motor yang dari sana. Ya. Yang turunnya tuh untuk mobil bisa. Ya. Jadi nanti kita akan tunggu kosong, berhenti di tengah, terus nanjak. Oke, langsung Gas. kita mulai, Rim. Gas, Scoopy dulu kali ya. Scoopy lah. Lu yang bawa tapi ya. Oh, gua yang bawa. Lu doang, iya. Oke. Go. Ayo kita mulai. Berhenti di sini. Terus. Ya, kita mulai naik Terus. Scoopy. Ya, hop. Wah, Siap, miring. Rim. Mulai. Go. 3, 2, 1, go. Ah, bisa. Sampai hilang dia. Oke.
7,98 detik untuk sampai ke atas sana dari tengah-tengah. Kita lihat yang Adora. Wah, ini kita waktunya pembuktian ngelihat apakah Adora e-motor bisa nanjak atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Airin. Let's go. Ya, mumpung kosong. Ya Terus. nanjak awal sih enak nih. Terus. Bisa apa nggak? Op. Nah, siap. 3, 2, 1, go. Ya berat ini bisa awalnya. ya? Bisa tapi narik. Bisa, kan? coy. Bisa. Bisa, bro. Bisa, Dre. Bisa ternyata. Ini pertama kalinya kita nyoba motor listrik yang bisa nanjak nih. Karena sebelumnya kita pernah nyoba di tanjakan di Bogor tapi ya, itu nggak kuat nanjak si Vespa Electrica. Nggak jalan. Dia agak didorong kali ya, kayak itu baru jalan. Wah, mantap. Dia 8,36 detik, beda tipis lah Mas Kupi. Tapi prestasi baru. Bisa nanjak. Prestasi baru. Nariknya gampang ternyata. Sekarang kita bicara soal performa. Iya. Sebelum kita mulai drag race ini ya. Ya, sebelum kita mulai drag race, kita bicara soal performa. Di mana si Adora ini, dia punya tenaga itu sekitar 4 horsepower. Oke, 4 horsepower cukup lah. Dan torsinya di 140 Nm. Tapi itu rating motor listrik kali ya. 101 Nm. Karena gila aja 140 Nm kayak torsi mobil. Kayak mobil loh tuh. Itu kalau dilepas 140 Nm beneran. Iya. Digas dikit ke belakang ke orangnya. Nah itu bisa buat oprekan tuh. Oprekan ECU-nya tuh. Nah, menarik itu, menarik. Ya tapi at least dari ratingnya mungkin Begitu. sebesar itu ya. Ya. Untuk kakinya teleskopik depan, di belakang dapat dual shock, dan yang mantap disc brake-nya depan belakang. Nah, ya itu penting. Dan ini motornya direct drive, langsung ke hub Oh, iya langsung ke roda ya? di hub rodanya jadi Ya, pelek roda ya. direct drive. Terus kapasitas baterai berapa nih, Rin? Baterainya itu 2,45 kWh. Oke lah. Ya nggak terlalu gede emang motor Ya, kan. Tapi Ya, kalau kita ini nggak bisa bawa ngetes 0-100 Oh, karena top speednya 75. iya nggak bakal nyampe 100. Motor nggak usah sih, kayak 60 aja udah cukup. 60 udah kencang. Oke. Oke. Ini untuk apa namanya? CC-nya 110 cc sama kayak Honda Beat, mesinnya persis. Tenaganya 9 horsepower kalau 9 PS, kalau di horsepower tuh 8,8 dan torsinya itu 9,2 Nm. Ya, di atas kertas sih sebenarnya ini agak mengagetkan ya 140 Nm. Tapi kan rating. Iya. Terus kalau suspensinya ini depan teleskopik 2, belakang cuma 1, shocknya Oh, single shock ya. single shock, terus depan disc brake, sayangnya belakangnya masih drum. Ya sudah, ayo lah Rim, kita Iya, mulai Rim. udah. Kita cari Cari tempat yang tempat. luas tapi jangan di yang sempit-sempit, nggak enak sama orang. Gas. Oke, ini adalah drag race pertama, jadi kita akan 2 kali drag race. Nanti bertukar Tukar motor. tukar joki. Tukar joki. Ya. Sambil kita mengukur seberapa cepat dia 0 ke 60 km per jam, 201 berapa detik. Oke, kita tunggu sepi dulu. Ya, siap. 3, 2, 1, go! Yeay! Round 2. Sekarang kita coba di kemampuan manuvernya. Yang pertama, Scoopy dulu. Oke, Ya, siap. 3, 2, 1, go. wow. Wah, ini agak Ya, lebih takut iya. jatuh ya di Scoopy. Karena posisinya pendek. Kayak mau kehilangan gitu. Kayak mau kehilangan grip mulu. Di 18,46 detik. Langsung pindah kita. Langsung pindah ya. Drive mode udah 3. Ya. Ini mode Jalan ketiga lagi, nih, jalan paling lagi. kencang. Ini mode paling kencang nih. Yuk. Nah. Oke. 3, 2, 1, go. Nggak ada suaranya. Wih. Wih, kok enak nih? Wah. Ini kayak lebih ada gripnya gitu tapi sih.
Tat. 19 detik. 19,01. Berapa? 19,01. Ya beda tipis lah. Tipis. Jadi gini nih Rim, Gimana rasanya nih? dua-duanya nih mirip-mirip. Cuman yang ini tuh kayak lebih ngegrip aja. Yang ini tuh kayak mau merosot gitu ke bawah. Agak gloyor-gloyor gitu ya. Kalau ini dia agak lebih tinggi center of gravity. Jadi kalau nikung enak, tapi kalau udah mulai agak terlalu rebah kayak mau jatuh gitu. Oh. Gitu. Oh gitu justru ya. Karena center of gravity-nya kayak lebih tinggi. Bisa jadi. Baterainya sih. posisi di atas nih kan. Baterainya agak atas, elunya juga agak atas Iya. gitu kan. Tapi sama-sama mirip lah. Tapi ini buat motor listrik menurut gua cukup assuring lah handlingnya. Iya, Enak. Cuman ya untuk ketika manuver-manuver tadi ngocok gasnya tuh agak kagok Iya, ya. karena ada kayak kosongnya dulu. Iya, ada dead zone gitu Ada dead di zone dikit. apa? Pedalnya. Di pedal, Apa sih? pedal di Pedal apa sih? putaran gasnya. Gasnya. Ya udah, kita lanjut lagi. Ya, waktunya kita bahas soal desain. Ini desain kita selalu bikin polling. Kita bikin polling di Instagram moladin_id. Jadi silahkan ikut polling, pilih mana yang lebih suka desainnya antara motor konvensional saat ini Scoopy ya versus Adora. e-motor Indomobil. Betul. Kalau gua sih subjektif, ini kan desain itu sangat subjektif ya. Jadi Masing-masing. subjectively gue tuh sejujurnya Scoopy yang generasi ini bukan yang facelift, nggak suka ini telanjangnya. Ini ya apa? Kosong gitu ya. Kayak gimana ya, kayak motor bondol. Apa Iya tuh kan? motor bondol? Motor brondol gitu. Kayak nggak ada yang nutupin gitu, kayak Iya, iya. gimana sih, kayak motor dipretelin gitu loh Iya, deh. iya. Tapi lucu desainnya. Cuman setelah gua ngeliat yang faceliftnya makin lucu karena ada tutupnya sekarang. Iya, terus si ininya juga lebih kecil gitu kan seinnya. Yes. Makin retro modern lah. Betul, betul, betul. Indomobil Adora e-motor Indomobil ini menurut gue desainnya oke, aman gitu. Maksudnya masih ada di taraf aman, nggak yang aneh-aneh banget. Cuman gua gimana ya? Mungkin karena pertama kali ngeliat kali. Gua pertama kali lihat gua. Tapi jujur gue suka warnanya, udah itu aja. Warnanya ya. Warnanya suka banget gua. Kayak GR Yaris. Baru gue mau ngomong. Mirip banget sama GR Yaris. Abu-abu, striping merah sama hitam. Jadi itu GR Yaris. GR Yaris. Ya kan? Cocok banget, cakep. Cuma secara keseluruhan gue masih suka desainnya si Scoopy ini. Nggak tahu kenapa lah. Kalau gue ya karena dia udah modelnya udah lama ada di pasaran, terus memang stylingnya juga retro klasik gitu ya. Ya akhirnya kalau secara subjektif senangnya ini sih Scoopy. Kalau lihat Adora ini tuh gimana ya, ada sisi-sisi sedikit nyomot rasa-rasa dari motor lain gitu. Ininya Apa, kayak serius? stylo nih. Oh iya. Ya mirip lah. Oh iya, gitu. mirip style lo, Nggak benar. persis banget, cuman Mirip. mirip terus. Sepak bola kayak Beat. Ya. Nggak, terus lampunya juga kayak bebek zaman dulu gitu sih ininya. Oh iya sih. Iya sih, Walaupun benar. Ini LED loh, ini LED. Oh iya sih benar, karena tren-tren motor zaman sekarang lampunya di bawah semua ya. Udah Ya, jarang kalau yang lampu pintar. Ini kan lampu pintar sebutannya. Kenapa tuh? Karena ngikut kalau lu belokin. Kalau lampu bego lampunya Kalau lurus. iya, kalau lampunya lurus. Iya kan? Iya, iya. Iya, ini tapi bentuknya kayak Supra gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Coba sampein di kolom komentar aja mendingan deh. Soalnya kita juga butuh komentar subjektif dari setiap penonton sih ya. Tapi ya itu soal balik lagi sama selera sih. Selera. Cuman ya nice sih, bukan yang Enggak yang aneh-aneh. aneh-aneh banget, jadi ya bener. Belakangnya Sopan sih aja. bagus sih. Belakangnya bagus. Bagus. Dari samping siluetnya bagus. Karena Scoopy ini siluetnya sangat retro sih. Ini Ya. udah kayak tertanam di kita, Scoopy itu gayanya klasik Iya dari dulu ya. dari dulu gitu. Ya kalau ini mungkin memang perlu waktu. arahnya lebih ke modern lah. Modern klasi lah. Oke lah. Gitu. Kalau gitu, tapi dengan desain kayak gini ada kekurangannya. Masuk kita ke segi ergonomisnya. Nah, ini dia. Sekarang kita bahas soal ergonomis atau posisi duduknya nih. Yes. Jadi ini tuh salah satu faktor penting menurut gua yang akan nentuin motor ini tuh nyaman untuk dikendarai atau enggak. Karena itu pengaruh ke posisi badan sih. Iya, posisi duduk, Ya. posisi mengemudi, berkendara. Berkendara. Karena sebenarnya capek loh. Perjalanan jauh kalau lu gini tuh Iya, capek banget. betul. Setuju. Kita sudah melakukan pengukuran. Jadi tadi kita ukur jarak jok ke aspal. Jok ke paling bawah dalam posisi ini kan standar 2 ini. Iya. Tadi posisinya posisi normal Biasa. ya. Heeh. Ini si Adora ini tinggi joknya itu 76 cm. Sementara si Scoopy itu di 74 cm. Beda 2 cm. Jadi ini untuk menjelaskan kalau orang yang dengan tinggi orang Indonesia, kalau beda 2 cm kayak gitu, itu bisa nentuin antara napak banget sama jinjit. Benar. Ya, berarti di Adora kemungkinan akan
lebih tinggi, jadi akan bikin lebih jinjit. Bisa jadi lebih jinjit. Iya, dengan orang yang sama ya, Betul. dibandingin duduk di Scoopy. Dan disclaimer dulu, tinggi gue 172 cm, itu tinggi bersih tanpa rambut. Rambut nambah 5 cm gitu. Ya, kalau gua tinggi 168 cm, tapi pengukuran kali ini kita pakai Karim aja. Iya, Ini jadi kalau dia dilihat ya, sama. misalnya beda 2 cm nih. Ini gua duduk di Scoopy, itu napak banget, Iya, betul. napak. Tapi di Adora pasti jinjit. Coba. Pasti jinjit. Tuh kan? Oh iya. Jinjit dikit. Betul ya. Ngangkat dikit, 2 Gua- cm, Bos. Di Scoopy super napak. Super napak. Nah, itu efek dari tinggi jok. Iya, betul. Ya kan? Tinggi jok ke aspal ya. Lanjut dari stang ke kaki. Dari segini nih. Heeh. Itu dua-duanya sama-sama 71 cm. Ya, jadi ini untuk menentukan ada jarak yang cukup atau enggak untuk bisa manuver enak gitu. Ya, ibaratnya legroom lah ya. Legroom lah kalau di mobil. Nah ini tuh pengaruh banget lah. Bayangin kalau Fikri atau Michael yang naik begini, set, nggak bisa belok. Nyangkut. Lututnya nyangkut. Tolong. Dia panik sendiri pasti. Oh ini stang ke bahu. Stang ke bawah, oh reach. Reach. Jadi Yes. dari sini ke bahu. Ya, Dimana si Adora itu dapat 58 cm, Mhm. sementara Scoopy di 54 cm. Jadi ini Benar. lebih dekat gitu sih. Lebih dekat. jaraknya. Walaupun kalau kita pakai nih Scoopy berasa lebih rendah. benar. Duduknya tuh berasa lebih gini gitu. Itu Gimana karena efek desain motornya kalau Scoopy itu lebih pepet kalau katanya Karim. Lebih pepet. Lebih begini nih. Set. Nah, Gitu. lebih pepet efeknya. Jadi dia tuh yang beda adalah jarak dari jok ke tinggi stang. Tinggi stang. Kita udah ukur juga tadi. Ini coba kita simulasiin lah ya. Kita simulasin. Kita udah ukur juga. Lu ke atas aja ini. Nah, nih. Tuh. Di lubangnya ya? Ya, Di ini lubang. tuh 25 cm. 25. 25 Oke. cm. Kita pindah ke sana. Nah, ini Bentar, ukur dulu. ya, pasin dulu. Set. Ini tuh ada di 20. Enggak, naik lagi dikit. Naik dikit. Sip. 27 cm. 27 ya? Beda 2 cm. Berarti memang ini jarak selisih dari stang ke jok itu lebih tinggi. Iya, yang Jadi duduknya akhirnya bisa lebih gini. Duduknya lebih tegak gini. Iya. Ini tuh efeknya ke kalau berkendara Sorry. waktu panjang ya. Maksudnya apa ya? Jarak jauh lah. Jarak jauh ya. Kalau gini tuh lebih pegel loh. Karena lebih begini ya. Iya gini Di bawah. posisinya nggak enak. Dan reach-nya dia kan lebih panjang. Jadi posisinya lebih rileks tuh. Ya. Gini. Betul, setuju. Jadi memang kalau ya preferensi gua akhirnya lebih ke Adora untuk dari posisi duduk ya. Betul. Karena itu dia lebih Tegak. lebih bisa Upright positions. Ya, betul. Asik. Bahasa Upright lo position. keren. Upright position. Kalau ini tuh kayak sporty banget tapi begini, Pak. Iya. Makanya kalau pernah lihat bule-bule di Bali nyewa Scoopy, duduknya begini. Iya, benar. Ya, begini. Gonceng 3 lagi ke depan begini, Rim. Boleh bonceng 3 naik Scoopy. Begini. Set motor jangan angkat biasa tuh. Karena emang posisinya nggak suportif. Iya, betul. Ya. Oke, tapi Oke. ada lagi nih yang kita harus bahas. Apa? Kenyamanannya. Joknya empuk itu ngaruh juga. Oke, kita mulai sekarang ya. Dan soal kenyamanannya kita sudah ukur soal keempukan jok. Jadi kita pakai alat yang namanya durometer. Kita udah tes. Di sini itu angkanya berapa, Rim? Scoopy itu 38 H. HA. HA. Bukan hektar aro ya, itu Bukan. satuannya HA. 38 HA. Luas dong. Semakin kecil angkanya itu lebih empuk berarti. Nah, kalau di Adora e-motor 25. 25. Jauh. Emang kalau dirasain joknya Adora emang lebih empuk. Cuman problemnya Adora itu punya suspensi yang sedikit lebih stiff lah. Ya, Steve benar. Karena mungkin untuk mengkompensasi si berat baterainya ya, bobot motor. Iya, biar mobil motornya nggak terlalu ngayun gitu maksudnya. Iya. Ya kan? Tapi memang tuh sebenarnya kalau kita pakai dia berasa lebih ketika alat polisi tidur itu dia berasa lebih kaku. Udah aku dikit, cuman ketolong sama joknya yang empuk ya. Kalau Iya. ini tuh suspensinya, woi empuk Wih. banget. Asli empuk Tapi tuh, banget. Keras Enggak gitu tuh keras, emang ini sih. empuk parah tuh. Tuh. Nah. Malah ngayun cenderung tuh. Nggak pakai tenaga lagi. Iya, ini agak firm gitu agak. Ya, Keset gitu sih. kenyamanannya beda-beda tipis lah Iya. sebenarnya. Nah, yang menarik lagi kalau beli motor kayak gini ya kan, itu ngomongin soal fitur. Nah, kalau soal fitur sih jagonya ini. Ya udah kita bahas aja mending satu-satu. Oke, baiklah kita mulai dari motor yang udah lahir duluan aja. Walaupun Yang ini model memang lama ya. memang ini bukan versi terbarunya ya. Tapi gue kemarin udah lihat versi terbarunya, fitur-fiturnya masih mirip. Mirip-mirip. Masih mirip. Oke, Honda Scoopy itu udah pakai keyless entry.
keyless system lah. Oke. Ada callback ya. Nah, callbacknya. Iya, Kalau iya. kita dari jauh lupa parkir di mana ya kan? Bisa dipanggil. Bisa dipanggil. Di halo-halo. Motor gua mana? Ini dia. Ini gua. Woi ya. Nih. Terus untuk ini apa ya? Oh, ini buat nyalainnya. Jadi karena keyless tinggal masukin kantong sama kayak mobil ya. Masukin kantong, puter, tinggal pencet nyalain. Udah beres. Oke. Keyless. Terus Apalagi? selanjutnya ada MID, bro. Oh, ada MID-nya ya? MID. Motor masa kini tuh MID-nya ada, tapi untuk di Scoopy ini memang nggak selengkap itu ya, nggak selengkap yang di PCX mungkin atau NMAX yang pernah kita coba. Ada average. Tapi ada average consumption-nya. Jadi kita tahu lah motor ini lu nyetirnya seirit apa gitu. Selain itu ada ini auto idling start stop. Idling start stop. Untuk menghemat bahan bakar itu fiturnya. Ada brake hold, asik. Bukan auto brake hold ya. Brake hold. Brake hold tapi manual. Pengunci rem. Pengunci rem kalau pas nanjak tuh. Terus high beam biasa, sen ada lah, klakson. Udah. Sama ini paling. Ada box. Charger USB port. USB. USB port. USB-A port. Sama kompartemen tertutup lah. Apartemen tertutup. Ada kompartemen terbuka, Bagasi. ada cantolan bagasi, cantolan buat bawa barang-barang. Bukanya gimana? Oh ini. Udah. Udah sih nggak ada lagi. Bagasinya lumayan ya. Nggak masuk helm tapi ya. Dalam tapi. Nggak masuk helm tapi sih. Tapi oke lah. Yaudah itu doang fiturnya. Apalagi? Pakai ACG ding. Apa tuh? ACG itu apa ya? Bukan all condition gear. Starter yang ding itu loh. Oh. Starternya Honda yang yang nggak ada suaranya, Iya benar ya. ya kan? Iya. Nah itu pakai itu. Udah. Itu doang. Apalagi? Inilah. Ini jauh ini fiturnya. Karena namanya motor listrik kali ya. Jadi memang yang untuk memikat itu dari sisi fitur. Ya. Contohnya Fiturnya- misalnya. Karena kalau lihat dari Contohnya. sini nggak terlalu kelihatan fiturnya sebenarnya. Ring. Contohnya kunci stang. Terus dia keyless. Nah, Itu apa tuh? Artinya nggak itu apa artinya? artinya nyala. Artinya nyala. Posisi kunci stang, keyless. Nih ya. Hah? Fiturnya canggih nih. Ini kunci stang nih. Kunci stang, keyless. Masih bisa maju. Bahaya banget. Bahaya kalau lupa. Bahaya banget. Itu. Nggak, itu berarti salah satu kekurangan dong, bukan fitur. Enggak lah, tapi fiturnya memang ini keyless. Apa keyless? Keyless entry. Keyless. Keyless. Ya itulah. Keyless key. Keyless key. Smart key, smart key. Untuk nyalainnya tadi Tinggal pencet doang. tinggal pencet, nyalainnya juga tinggal pencet. Oh gitu ya? Berarti yang sebenarnya slot di sini cuma buat kunci stang doang? Nah ini juga bisa jadi kunci juga. Oh jadi bisa dua, model kuncinya itu bisa dua, bisa kunci biasa, bisa keyless gitu. Tapi jeleknya berarti kalau mau kunci stang harus tetap bawa kuncinya dong, nggak bisa cuma modul keylessnya doang. Iya benar. Jadi kayak buat apa? Iya nggak Iya sih? itu agak, ya mungkin bisa jadi masukan ya buat Adora. Iya. Sekalian Mungkin bikin aja. Sekalian aja sih. Kayak gitu gitu. Iya. Kayak Scoopy kan Kayak langsung Scoopy. krek 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 gitu. Ini kuncinya tetap dua, terus tetap harus bawa anak kunci. Ya. Dia ada speedometer digital, Oh, full digital. Ini Cakep. bisa mirroring ke HP juga. Jadi Serius tuh. bisa. Jadi mirroring ke HP lu bisa nyetel Maps dari sini. Mapsnya bukan Maps ini doang lagi. Mapsnya Maps Google Maps aja full gitu. Oh tampilan Kita HP lu yang di sini. Oh, mirroring namanya. Wah gokil. Full mirroring HP. Gokil bagus ya. Canggih, Enak dong. canggih. Terus full digital gitu kan. Udah gitu dia ada apa lagi ya? Oh ini ada regenerative brakingnya juga. Oh ya karena dia motor listrik. Motor listrik ya. Terus yang canggihnya dia tuh ada traction control. Terus ada hill start assist. Jadi nggak perlu tuh Ini. brake hold gitu. Ini hill start mantap assist kayak di juga. mobil. Kayak di mobil Matic. Pakai ECU kali dia ya. Balik lagi kayak mobil gitu, ada sistem transmisinya, tombol transmisinya. Ada drive, park, terus ada reverse tadi yang gue bilang bisa Itu bisa mundur. Jadi bisa unlock skill baru di mana kita mundur tanpa turun kaki. Nah itu harus dipelajari tuh. Iya, ntar gue coba. Gue bisa dulu. Itu harus dipelajari tuh. Naik sepeda gue dulu bisa tuh begitu tuh. Mundur pakai fiksi. Harus bisa motor baru nih. Oh tadi kata lo ada ini juga, ada USB port. Oh ada ini juga. Ada Pastilah. sebelah kiri. Motor Ada ruang tertutup, meski ruang tertutup untuk di
Kompartemen ini cuma ada satu, sementara Scoopy kan ada dua, ada satu Tertutup, satu kebuka. Tapi yang kebuka kan nggak bisa naruh apa-apa, sama aja kalau hujan. Iya, tapi lumayan lah nyimpen permen. Oh iya, sama recehan buat kalau ada pungli ya. Nah, gitu. Terus drive mode-nya lagi, ulang lagi ke drive mode-nya, dia ada 3 mode berkendara yang nentuin top speed-nya. Oh gitu ya. 30, nih. 50 sama 70-an. Terus apa lagi nih? Lampu proyektor LED. Lampu Ini juga LED. LED sama bro. Proyektor. Sama bro, LED juga. No, Oh, proyektor. Tuh, Sama kalau LED mah. Tapi lu udah ada DRL-nya. DRL. Apa lagi ya? Udah sih. Terus di Tapi- sini ada cantolan. Menurut gue yang sangat bermanfaat adalah fitur mirroringnya. Bener sih, setuju. Karena Ini nggak usah lagi taruh mounting HP yang di sini tuh. enggak, langsung mirroring HP. Langsung mirroring HP, bener-bener kelihatan mirroring. Google Maps. Bahkan bisa nyetel musik, connect Bluetooth kan setahu gue ini. Bisa Bluetooth. Tapi yang ini belum, gue dari tadi nyoba Bluetooth-nya nggak nyambung-nyambung sih. Oh gitu ya. Agak sulit. Aplikasinya aja yang bisa Kita nyambung. punya waktunya sedikit ya untuk mencoba motor ini. Terus? Terus ada bagasi yang ya lumayan lah bagasinya. Oh ini lebih gede. Nggak lebih panjang. Nggak lebih dalam tapi. Oh iya, tapi helm masuk sih, Ren. Enggak, Nan. Enggak ya, nggak masuk ya? Nggak masuk. Nggak masuk. Cuman Tapi jaket dia memanjang aja. sama chargernya, charger Iya, portable. dia ada charger. Selain itu udah sih fiturnya. Tapi Ya. itu fitur mahal mirroring itu. Beneran kalau menurut gua mah. Ya buat sebuah motor sih lumayan, Lumayan. menarik ya. Memudahkan soalnya. Di motor Oke. lain gua belum menemukan loh. Itu di motor lain ada Kalau konvensional ya. Konvensional ya. Motor lain kayak kemarin gua NMAX ada mirroring tapi dia cuma menunjukkan jalan cuman ini apa notifikasi doang. Garisnya doang Nggak lagi. mirroring, bener-bener mirroring. Ini full mirroring sih. Cakep sih. Tapi kalau memang bicara soal detail-detail apa fiturnya gitu ya, tombol-tombolnya udah gitu. Dia si ininya juga backlight nih, ada backlight nih. Oh iya, kalau malam menyala tuh. Iya sih. Ini ibaratnya ambient light, Lim. bener, ambient light. Sisi yang bikin mahal. bisa mahal. Ada DRL-nya juga nih. Garuda, Adora. Ini ambient light bener kata ambient lu. light, ambient light. Tapi dari sisi fitur-fitur kayak gitu, walaupun dia menarik ya, secara apa ya, secara grafis, secara Interface. interface-nya, terus dari kayak material-material yang nggak berasa semahal Mahal itu sih. Cukup lah. Tapi memang fungsinya ada. Tapi harganya kan juga masalahnya nggak beda jauh sama ini. 20 jutaan ya. Iya, kalau harganya jauh banget sih mungkin kita bisa protes. Tapi kalau ini udah cukup. Betul, setuju sih. Dan akhirnya kita sampai di ranah kesimpulan. Kita Ya. harus menyimpulkan dari pengujian ini. Yang pertama membuat gua kaget adalah ternyata motor listrik ini Nanjak. nanjak. Satu-satunya motor listrik yang pernah gue coba dan bisa nanjak. Tapi memang kuat sih ini ya, dorongan awalnya. Iya, motor torsinya listriknya. bagus sih ya. Tadi gue ngeliat juga lu mungkin agak mundur dikit karena dia butuh kayak Ya ada jeda sedikit, jeda sedikit ya. baru dia nguk gitu. Tapi ya Nanjak loh. udah lari kosong. Soalnya gue pernah kemarin sebelumnya gue sendiri bahkan yang nyoba, nggak cuma Michael doang itu di motor listrik yang kita udah coba itu nggak nanjak. Walaupun gue pun yang nyetir Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak agak skeptis gue, ternyata ini bisa. Ini mematahkan stigma gue soal motor listrik itu lemah. Ternyata Lumayan. kuat kan? Iya, lumayan. Gitu. Agak kaget Terus- gue itu. Performance wise lah ya, kayak drag race nggak terlalu jauh. Dia ternyata oke juga karena tarikan Oke. awalnya Mantap. bagus. Tarikan awalnya nguk gitu ya, itu nanjaknya kuat, tarikan awal juga oke gitu. Wah Karena- ini kalau dikulik-kulik lagi bisa ngangkat. Nah, jadi atau selip drifting Selip. gitu. Aneh banget. TCS-nya dimatiin kan ada TCS. Aneh banget. Terus Terus secara apa ekonomis kali ya? Ya namanya Iya. motor listrik. ekonomis sih jelas lah. Jelas karena dari yang gue coba itu, karena dari total range-nya itu kan 110 km Itu klaimnya. klaimnya, Iya. terus dari baterai 2,45 kWh. Jadi in teori ini ya, kita cuma perlu Rp4.000, sekitar Rp4.000 untuk nempuh sekitar 110 km. Meski kalau estimasinya kemarin gue coba dari 100 ke sisa 26% itu jaraknya itu sekitar 68 kilo. Yang mana kalau kita estimasi di 100% itu total range-nya itu di sekitar 91-an kilometer. Ya itu dengan maksudnya aktual itu kerja keadaan nyata lah ya. Estimasi lah, estimasi nyatanya pemakaian lah. ya, bukan ideal. Beda sama klaimnya nih 110. Karena Karim juga pakainya kalau nggak salah modenya bukan mode yang paling hemat kan. Enggak, di drive mode yang 2 di mana kecepatan maksimal itu 55 km per Iya. jam dan
actual speed di kota itu ya kemarin dipakai sekitar 30-an lah, 30-40 km per jam. Kalau saya ekonomis sih mau nggak mau motor konvensional ini harus mengakui kalau motor listrik pasti lebih ekonomis. Secara harganya ya. Harga, ini kan dengan harga yang sama ya. Lu cuman butuh sekitar 4.000, hampir 5.000 rupiah doang lah Iya, buat benar. 10 kilo. Ini kan konsumsi BBM ini sekitar 140, 150 ya. Iya. Dia per liter aja harganya berapa udah? 12.000 kalau isinya 12.000, Pertamax. iya. Udah jauh. Benar. Cuman ya itu, karena jarak tempuhnya terbatas, dia tuh ibaratnya punya Scoopy, tapi bekal bensinnya sehari 2 liter, 3 liter. Iya, jadi Iya nggak kan? Jadi bisa buat terbatas jauh-jauh gitu. gitu. Iya. Dan misalnya pun orangnya mobilitasnya tinggi jadi nggak masuk akal karena ngecasnya nggak bisa cepet banget Bisa, kan. karena ini bukan swappable battery, Iya. chargingnya juga charging biasa sih. Iya. Meski bisa ya, charger 5 kW. Ya, soal fitur jelas lah sana udah pasti juga lebih oke, Jauh. lebih unggul. Makanya bisa dibilang tetap aja semuanya tuh berdasarkan kebutuhannya ya kan. Benar, baik lagi sama kebutuhan sih. Kalau misalnya kita yang mau beli e-motor, Adora e-motor ini orangnya tipenya kerja 9 to 5 itu yang udah pasti rutenya itu aja, Iya. cocok. Cocok. Kalau komutasinya tuh jaraknya rendah ke medium lah, Iya. rendah ke sedang gitu. Bahkan kita juga udah ngukur pajaknya sih karena pajak tahunannya ini 0, PKB-nya jelas, 0, PKB iya. 0. Ini PKB-nya 300.000. Iya. Secara ekonomis sudah pasti jauh lah. Iya. Jauh lah ini motor. Sementara ya jauh. kalau memang jarak tempuhnya tinggi dalam sehari, Iya. ya masih motor bensin. Masih motor sih, konvensional. Mana-mana. Ya gitu sampai sini dulu lah. Mendingan disampaikan aja di kolom komentar kira-kira kalau Anda sendiri yang nonton bakal lebih milih mana? E-motor, Adora e-motor Indomobil atau Honda Scoopy kayak gini, motor konvensional lah. Yap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, subscribe. Wuih, yang banyak yang nonton belum subscribe, tolong ya. Sampai jumpa. Iya.